ala risalati ngatasi katugas noneman. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halete wong akeh muhtaduna untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya berdua, jadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang menghentikan halal haram untuk panduannya pengiran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ngatasi agama para rasul. Maka moko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa wuli kedue ingsun a'budu ran nyembah ingsun Allah di ingkang fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lah wa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekane sira kabeh badal mati sangkuse mati. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh bi kufrikum lan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin, surat terkenal tapi sing sing oleh ngartekno. Begini kayak kalau terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin ini. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sekamane muni Allahu napa? Alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya napa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali matur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba nemu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap baca sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu mananya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detail. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi
menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak terus ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Saya tidak bedhek ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane kan ya padha ini wa alam. Anak gue super wa alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya maksud gue tak takut halal haram juga. Potongan roh itu bakat no? Bakat. Saya ulang lagi ya, jadi penting ya. Ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin, dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitasku. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Hari ini soalnya ngalim keren-keren. Keempat, ya, ben sebenarnya sing di pondok ke daerah ini murid alim, senajan toh kopi paste, pokoknya bebo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, khatoyakun, namanun, sa'afasun, korosun, tasahuda. Bejada apa? Banyak A berapa? Birohin. Sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun. Abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgal ya hato ya kun sa'ab abajadun berarti bro apa tuh abajadun 5 ya. Oh berarti mau bro tok sono ya, tok sono 5 terus gitu. Mamang ya Mustafa mesti menang tapi itu kan dia menang dan aku tawakal langsung gelem dan berarti tok itu sono ya 5 berarti bro 14. Sehingga 14 itu coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no. Maka wayahe napa bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Umum biro, nah umumnya poso itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan 14 itu. 14 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14 itu berarti awalul badri. Maka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Nah iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Itu sirinya gini, jadi tanggalan itu
Sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf alaih. Mbak agar nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa? Mudawwar, awal apa? Sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf, orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Nah, aku makome milih sing paling mesti bener. Jadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Jadi kalau tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak super wallahu a'lam. Mulane apa swayang kowe. Saking sayange goblok diterus nomor to wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu mana sing rido, paham gitu. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan itu apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16, cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Ruangna untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, urip ning Gunung Kidul, berhubung larat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi cukup terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikene masjid sing lebih apa enggak urip atau dikene pondok. Ya apa yang penting dizakati lah.
Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain mau dihisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab nemen-nemen mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figuran. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro ya. Niku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah waw a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan tidak. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mem merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu a'lam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu a'lam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur lunak-lunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Empun jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya, ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Jadi setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatu wa ala toha ala wallahu alam. Sholatu wa salamu wa ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi tengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal ini 14. Nah, kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan ya sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi, sholatu wa salamu wa ala toha Rasulillah, sholatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatu wa salamu wa ala toha ala wallahu alam, bareng wa alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Berarti soalnya ngaji yang pinter. Sesuatu sama angkat terus pinter, no? Nabi itu punya statement, duwe dawuh sing cara saiki niku nyuwun sewu kontroversi. Kamu harus mencari ilmu sebelum ilmu itu dihilangkan sama Allah. Kan janggal sahabat, hilang gimana? Ada Quran yang sudah terdokumen. Dan Quran itu kita ajarkan ke anak kita, istri kita, kok jari Nabi ilmu hilang ning ndi wong iki ana Quran malane kan Nabi sing bener mawon, mosok ilmu bisa hilang wong masih ada Quran. Dan Quran itu kita ajarkan anak-anak kita, istri kita, anak turun kita, kok iso hilang, no? Nah, tapi ternyata Nabi tersinggung, marah. Itu jenenge waqat alat wajahu khumratun minal ghadab. Nabi marah besar ada pertanyaan ini. Terus Nabi ngendikan, lah wong Yahudi Nasrani di kitab suci, tapi gak menjadi perilaku sosial. Mulane Quran nasibnya aja ngono. Maksudnya, apa artine ana Quran wal kadhiminal ghaidha, tapi tiap kamu berteman sama orang nak kecewa ngamuk, nak kecewa bacok. Itu kan berarti ada Qurannya, tetap kita baca. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta.
Sound systemnya tak 3 juta. Lalu nerangno ilmu ra jelas manfaatnya cek akeh biayane. Aku mulang jalalannya 200.000 gontek ora acara begini. Ilmu itu gampang, tapi nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir, biasa wae ora usah tersinggung. Tapi nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, khitobe ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat ya jek turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi ku ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Lu tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir te apaan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Kok dongane tiyang turu, Pak?" Ya lah ya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes kanca kula alim. Ya tawarai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge itu. Jadi mengenai kulon jadi kiai gus legowo atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan San Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura, tapi Darwan untuk Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawa untuk Jogja kan. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang gitu ya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmorogondi. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya namanya Ibrahim napa Asmorogondi. Nah bahasa Arabnya As-Samarqandi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Ya? Tapi sakjane rapati Kamboja kowe kok roh nek iku Kamboja ya ora roh. Wae Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, wah angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Wangel, orang wong sufi wangel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan. Beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Banyak nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Nomor penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempal. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama
beberapa ibu putri Cempaka. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabar. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab niki iku iso intisab nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi gue sekali ra alim istaqbala wa minamikum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, itu kayak penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, wa man haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah dhewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1 fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ ya. Dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak kesana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya dosuan ke saya. Terus keren. Mulane kalau nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral. Misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono engko terus kene kosong kadang tuke wayoan tok ora binaan ya ora apa-apa halal tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayohe kasil ya wong akeh ya sing macam-macam kowe ora usah protes
Kok nang protes ustaz juga manusia, jawabnya mau ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi yang masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bimada naqdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau enggak fabi sunnati Rasulillah. Kalau enggak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas kan. Tak latih ahli fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasan aslinya ya asli, cuma akan di alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku cek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora kan? Batal. Pinter pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Kowe coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa bacem iku? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wes Mustafa Khusulah cara wong Arab sing ayu bangir. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Ora sereten sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai ku nak mangan niku golek sing gampang, bar jatah tak pangan kelat kabeh bingung.
Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah wae. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rumahna tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya gini, gue bertamu gue neruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyelek kamar aku berjimak bojoku. Kurang ajar tuh, tamu gue kurang ajar tuh, ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono iku maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya ada usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat dan pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lah opo. Nek wong parek pangeran, bar salat men nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengen salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa udah ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagungan nggih monggo biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah iya, menurutku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah?
Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Nah, tapi ada ngono jujur, yang ini enak cocok salaman, ada cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben, ya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran liwat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwilu terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedekanmu nih. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabuk ibu Juni. Nabuk itu kan dengan tangan. Nabuk dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri. Kan jogeman nabuk ibu Juni. Gang Romulan bojone Ruhin lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyadui. Bareng Ruhin tak celuk, "Hen, kok cek nyadui piye?" Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mendingin, "Yo aja nyadui." Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyadui, kalau nabuki haram, nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabuki itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabuki itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Itu milih di cerdas ngono, terus kita koi sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon ae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Semuanya teko ngaji ra paham lah swarga, semuanya kayak berita gembira. Tenan ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wa al-bah bil asbah. Ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadir. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, setitik, tilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil
hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat tuh batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, cung tamune kayak nomangan, tamune kasih makan. Terus kayak uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndure baduk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul, umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nek ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bimana kolara ulama din sami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca, nak bojone mudura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku mulai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lan ape haji, gelem ra gelem ndak pramugari. Kan kau ada pramugari kok Mustafa jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang canom nem nakal. Gus kula delok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani. Lah iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta yo. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap. Ya terus nodi. Jelas itu gitu. Karena tadi umumatus syar'i makhsusatun bimana qalahu ulama uddin.
Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih, ben pinter. Ya, ben pinter. Utawa ibu pinter. Gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minggu. Ibu pinter insyaallah ditulis pangeran ya pinter. Pangeran itu gampangan. Pangeran itu ora partai politik. Husnudonan gampang pangeran. Jadi ana wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah enggak tahu, piro-piro sing di ibu wong soleh. Nah sing ibu katokan cekak niru barat malah repot ngono, paham ya? Misalnya ana wong ralim kok serbanan ke protes, ora apa-apa. Nang ibu wong barat katokan tok malah repot. Wis ngono ae makome cek ngono mau. Tontonane. Jupuk barange wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ana buajar gedhi terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nek gak pamit. Mbok golek wonge ra ono banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin. Suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok wet mau terus mbok ngelangi iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh opsi tok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar le dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, enggak bisa sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir, yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kowe poso-poso kok lesu banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kowe. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan bena ta cilik milih sing mburi. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali niku cek Syafi'i. Nah cara orang Hanafi ngene, kowe nek Allah wesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Dadi Allah wesu tak iki awas kena beli. Langsung dia paham berarti beli kabeh sing ajar. Allah wesu, seling wah sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nak ndelok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niat ndelok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lepas banget. Cara ngene kan, wah sowan Gus Bahan. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika gue niat sowan gue musafir. Musafir wes ning giwangan ngopi. Ya wes. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene Mas, kabare. Sampai nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ati dosa kon bun rokok, gak mlebono tong. Dadi kok adu khilaf-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilaf ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya faman kana minkum maridon awala
Safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Ning kono saya itu Umar Hafid orang alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang Yaman. Mbahmu ngono karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Said Abdul Haddad wong Yaman, Said Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Iku jenenge Al-Hikin Nadir. Ya. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, kena dadi nabi, kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham, soal yasinan be paham. Seneng aku murid pinter-pinter. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nek kira paham muni paham bodho niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodho. Tapi tetep berarti ke ganjaran iku ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti badi songo. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah, berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek piro? Songo, cek badi lah, cek badi. Iku hadis lho, kira oleh bantah. Ya, wa agar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan malam api banget ila sapi mi'ati difin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasiro. Mun kula terusno. A'at takhidu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep gambar loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi ang dartahum wa ta'ata bi istifham bi makna nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamu ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnaf. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja, yaitu namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati kang za'amtum kang nyangka sira kabeh ing aliyah wa sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaate sama sekali berhala-berhala iku wala yung kidun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung kidun sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin tidak jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan menyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh. Fasma'u mengko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune bareng ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah.
Mengikulat amatur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneh ingsun aman tu iman ingsun birobi kumulan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Iya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Iku wis kunane ku mulane biasa wae ora usah serius ngono. Mesti ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Oke milanji. Wis tas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestinya wong ku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok mane latar sumure nang donya umuk sitok nang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir lha opo kowe mikir liya-liyane ruwet pikir niku mawon misale kula ngaji nak pikir entuk ridane Allah terus ora usah mikir santri rohae guru itu rohae cok ora entuk ridane Allah selesai napa kok repot donya repot sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa pusing kan mikir ridane napa pangeran warido kamat lubin warido kamat lubin. Soalnya mulane dungane ulama-ulama di selakal hamdulillah rodita walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tardo. Ini diwolak-walik kisah mawon manane ya Allah. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi Engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tardo. Soalnya ngoten orientasi ulama ini. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang sam kenangan terbaik di akhirat kowe dadi pengamat. Sampeyan disoting ning akhirat kowe omong terus. Kowe takoki pangeran, "Kenapa kene dunya omong terus padahal dunya sing ngatur aku?" Gak iso jawab. Tapi nek kowe disoting pangeran zaman ning dunya sujud. Wah, keren, wah. Keren. Kenapa kowe sujud ra ngarep pangeran takok ngono? Mergo adone manusa ini napa sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta taku nasajidatu khairan dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane apa sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kabundut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawana lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kabundut Habib pas kabundut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qila udkhulil jannah. Wa qila lan didhawuhna pengene dakhula manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Qala dawu sapa Habib An-Najjar ya harfu tambih hende huruf tambih laita qaumi menawa kaum sunya alamuna ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundut masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa?
Sekarang enggak banyak dai cek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono niku zaman wong saleh-saleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabudut wae cek berharap ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Ini berharap itu tidak ada selesainya. Nah ini ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kalau berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Orang Jawa ora kena bapaknya kena napa? Anaknya kena anaknya kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok bapak ra alim pomene anake. Ya iso wae. Ashabul Qaryah. Oh ini ngaji santai-santai mawon. Ke surat paling populer. Salam meyakini Yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi nak gue kan meyakini apa? Sunat. Meyakini sunat kudu paham. Dan anak paham atau meyakini apa? Bid'ah. Jadi anak rapal di alasan kan bid'ah. Tapi bodoh ra bener ya. Sing seneng ra paham, sing bid'ahno gak apal. Bodoh ra bener ya. Kalau padha ngucap sapa ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basarun kecuali ya muk menungso misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae, atau kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum la takdibuna kecuali goroh kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul itu salah rujuk. Rabbuna itu pengiran kita ya alamu perso sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna ku jaren lumaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zidalan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun nggih. Sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkid napa? La takkid. Wa zidalan den tambah napa takkid takkid bi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun niku. Kados lafi khusrin. Alama ing atase perkara qabla kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe oleh ora percaya. Ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamursalun. Inna yus tauqid saat temen kita ilai kemaring sira kabeh lamur salu nek dene den tugasi kabeh. Wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balagu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas. At-tablighu tegese nyampeno al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillati iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros. Judam ya, penyakit sing wong terus merotolin warnanya rubah kemudian jadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya ilmayiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah atau ashabul qaryah. Inna sak temne kita tato yarna iku nampa elek kita. Soe tato yarna nampa elek kita. Tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ono kuwe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misalnya karena putus seudan anasa ing kita bisa berbikum kan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun ora mendo sira kabeh utai la kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wa la illam tantahu. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman ayaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iki diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng.
Jadi kena kecaman niku banggune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam aduh, saiki paling kurang sangu. Ngono cek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kuno gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa adzabun siksa alimun kang larano. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larano. Kalau padha jawab sapa al mursalun. Ya pokoke kan sampeyan sapal kabeh, anggap apal Yasin. Iki pokoke karek ngapal maknane. Kok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Kalau padha ngucap sapa al mursalun, dawuh sapa al mursalun, ta'irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh, utawa nasib elek sira kabeh, utawi syukmukum, tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari rusul-rusul itu. Kowe de keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Sebab bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Ain dzukirtum. Utai dau ain hamzah istifham hamzah istifham takholatkan mancing apa hamzah istifham ala ini ngatasi in asar tiada yang bersara. Fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan ikut tetap ing dalam hamzah ain at-tahqiq wa tahqiq kados kare kita ain wa tasil dan tasil wa idkhalu alifan lan ngabana alif bainaha ing dalam antarane hamzah bi wajha lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zukirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuftum lan den wedekno sira kabeh wajah bisarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macam-macam wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa taiki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad uta kang sing kersane bikan iki atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utaube. Bal antum balik di sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas. Wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh. Nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik. Wajah alan taqwa min aqsal madinati sangi ujung kota. Sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al-Habib kat amanah teman-teman iman sapa Habib rusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib bi aqsal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sampai asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anu ta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasnone man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halete wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dini ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mau te apa kuli kedue ingsun la abudu ora nyembah ingsun Allah di ingkang fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun elamane atekse ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al maujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah
Lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekane sira kabeh badal mauti sangkuse mati. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh bi kufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin itu surat terkenal tapi sembuhan ini sing oleh ngartekno. Begini kayak kalau terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sekamane muni Allahu napa? Alam. Karena awal itu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali matur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap baca apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu mananya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikaretno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapuri seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan
huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak teruse ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Saya tak bedheki ayo. Waqilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artane kan ya padha ngene wa alam. Anak gue super wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Potongan roh wis bakat nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitasku. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bari iki soal ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ki diarani murid alim, senajan to copy paste pokoke mbembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, khatoyakun, namanun, sa'afasun, korosun, tasahuda. Wajah ada apa? Banyak A berapa? Birohin. Sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Baca. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus sing hal hato ya kun sa'ab abajadun berarti bro. Apa tuh? Abajadun 5 ini. Oh? Berarti mau biro tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang Mustafa mesti menang. Bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo ya. 5 berarti biro 14. Sehingga 14 itu coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no. Maka wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Umum piro? Nah umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan di 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14 itu berarti awalul badri. Maka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Nah iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Mbak agar nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa? Mudawwar, awal apa? Sempurna itu mulai pinten? Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyok 14 yang mirip 15, 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umur umatika, ini hitungan nanti umur umat kamu sekian, umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi
Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok, liyane Yasin ya ora roh. Jadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafattarun majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kowe super wallahu a'lam. Mulane Allah sayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan itu apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pengiran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang melane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Jajal misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16 cek imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rumono. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, urip ning Gunung Kidul, berhubung larat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi cukup terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikene masjid sing lebih enggak urip atau dikene pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain mau dihisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i itu sampai tak figura.
Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro ya. Niku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wa a'lamu bi muradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mem merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Sampean milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Aku milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibana untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Jadi setengah-tengah. Ya biar Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, mergo urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana litasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Lu kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milih wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi wis tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal 14. Nah, kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15
Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan ya sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu alam, bareng wa alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Ah, jelas pinter. Soalnya ngaji yang pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no?